to my channel. This is my another vlog today. Kita bakal bikin konten tentang apa? Tentang nikahan. Gak langsung ke situ. Jadi jadi hari ini kita bakal kasih tahu kamu tentang bagaimana saya menikah di usia muda, menikah dengan bapak dosen. Jadi kita bakal bahas per tanggalnya ya. Untuk kalian yang belum tahu, kalian bisa cek my Instagram itu Cut Silvani. Kamu bisa lihat di situ ada video kita ya. Nah, kita bakal ceritain di sini gimana mulai kita ketemu, dekat, habis itu nikah ya. Nikah kita ya. Pertama kali kita jumpa itu di Februari 2019 ya. Itu kelas apa? Pemodelan Laut 2. Iya. Sama dosen magang. Jadi saya mahasiswa, bapak ini dosen saya, bapak ya. Bapak. Oh. Jadi aku selesai kelas dan si bapak kan juga bilang gini ya, kalau misalkan ada yang nggak ngerti boleh kok ke lab nanya ke saya, ya gitu ya. Ya kan. Nah, terus aku selesai kelas langsung pergi karena kan habis itu kosong nih, jam kuliahnya udah kosong. Jadi pergi ke lab nih buat temuin si bapak. Aku kejar, terus juga aku yang kejar ya. Nggak kejar sih, cuma ngikutin. No, I'm following you. Ngikutin, terus juga aku minta ngajarin materi yang tadi di kelas. Dan jujur di saat itu saya tidak terlalu mengerti. Abis itu kita sering ketemu ya di lab ya, karena teman-teman aku juga di situ ya. Mereka ngambil skripsi yang sebidang sama si bapak, dan aku juga saat itu berencana untuk ngambil skripsi yang sebidang sama si bapak. Oke. Tapi gagal tengah jalan. Kemudian di September 2019 aku dulu ambil mata kuliah yang bapak ajarin langsung, Pak. Aku kuliah bareng adik letim, jadi males masuk, jarang cabut ya. Ada satu hari itu bapak cet aku ya. Dibilang bapak dosen ini dosen ngecek mahasiswa bilang, kamu di mana saya mau buat kuis. Gak pernah ada sejarah sebelumnya dosen nyariin mahasiswa untuk kuis, dan si bapak ini kayak gitu ya. Oktober 2019 bapak ke Thailand ya sama teman-temannya. Sama teman-teman anaknya Hizban Aceh. Oke. Jadi bapak ke Thailand sama teman-temannya buat liburan. Dan aku di situ waktu you post di WA, terus aku kan komen-komen ya. Pak minta oleh-oleh, dan bapak beneran beliin buat aku, terus juga bener-bener dikasih ya. Kan uangnya banyak sekali. Iya. Yang Desember 2019. Oke, Desember 2019. Oke. Si bapak lagi jogging di situ ya. Iya. Aku lagi jalan sama adek itu. Sama cem-cemannya. Kisah kita bermula di 23 Januari 2019 ya. Iya, betul. Nah, di situ ceritanya aku lagi ini, guys. Jadi kalau kamu lihat, kalau kamu tahu, dulu itu ada Chef Farah Queen itu bikin giveaway. Jadi untuk dapat hadiah kita harus duplicate dish-nya dia, duplikasi makanan atau menu yang dia buat di YouTube-nya dia. Jadi aku pilih salah satu yang paling mudah itu. Di situ aku pilih puding roti tawar zebra. Nah, di situ cara buatnya aku ikutin, dan itu masih first try-in ya, masih coba-coba pertama. Walaupun nggak menang, tapi aku di repost sama Farah Queen di snapgramnya Farah Queen. Habis itu kan aku foto nih yang udah aku buat nih, puding yang udah aku buat tuh aku foto, aku post di medsos. Dan si bapak minta ya mau gitu ya bilangnya ya. Gimana bilangnya? Iya, jadi kan akhir Desember itu udah keenakan jogging. Okay. Sampai setelah seminar itu tetap enak gitu jogging. Nah, kalau jogging itu biasanya diikutin dengan pengaturan diet yang betul. Okay. Dari makanan. Itu salah satunya makan yang serat tinggi. Nah, kebetulan ini puding itu kan seratnya tinggi. Okay. Jadi itu alasannya kenapa minta. Belum ada perasaan apa-apa sih saat itu. Oke. Okay. Habis itu waktu bapak minta nih, mau katanya kayak gitu. Ya udah datang aja ke rumah. Aku kan nggak mikir ini serius gitu, paling cuman bilang mau, tapi nggak beneran datang. Dan si bapak beneran datang ya. Iya, beneran dan kesasar. Wah, kesasar ya. Kesasar nyari alamat. Kayak Ayu Ting Ting. Habis itu pulang ya? Iya, balik lagi ke lab. Bapak balik lagi ke lab. Habis itu akunya nggak dengar, mungkin handphonenya aku silent atau mungkin aku nggak lihat handphone. Jadi si bapak udah mutar-mutar di depan lorong ya, depan lorong rumah, depan gang rumah.
Dan aku nggak tahu. Habis itu aku bilang kenapa nggak telepon ya kan, aku bilang kan, bapak nggak nelfon di situ, jadi langsung balik kan. Iya. Habis itu kayak mana? Habis itu janjian Janjian gimana? minta dianterin makanannya sambil ini hangout di Jeko jadi saat itu. Dan yang anehnya aku nurut sama ke mall itu, datang nganterin makanan. I never do it before. Untuk yang sebelumnya aku nggak pernah mau kayak gitu. Bucin ya. But di situ kan belum ada feeling. Tapi entah kenapa tergerak gitu pingin ngantar. I don't know why. Kita nongkrong di situ selama kurang lebih 2 jam. dulu gimana? Ya isi cerita kita duduk selama 2 jam itu apa aja? Oh iya, jadi cerita tentang beberapa kegagalan dalam percintaan gitu. Enak diajak ngobrol dan ada yang mau diajak jalan nyaman, ya udah. Tapi dulu aku belum mau ini ya, boncengan berdua ya. Belum. Itu masih satu-satu motor. Kita naik motor satu-satu seorang. Aku sama motor aku, bapak sama motor bapak. Jadi aku nggak mau dibonceng karena beliau ini kan dosen ya, aku kan mahasiswanya, jadi takutnya terjadi rumor yang tidak diinginkan, kayak misalkan digosipin ntar apa nilainya bagus karena deket sama dosen, jalan sama dosen, pacaran sama dosen. Aku nggak mau yang kayak gitu, jadi aku meminimalisir gosip-gosip yang kayak gitu. Apa yang bapak rasa nih selama jalan sama aku, selama duduk di situ 2 jam bareng aku? Ceritanya banyak. Lebih tepatnya saya yang ceritanya banyak. Itu hampir Too much story. Sampai hampir 10 mata kuliah ya mungkin ya. 10 kali pertemuan. Oke. Gitu ya. Kemudian dia cuma cerita satu. Sini lagi. Ya karena aku juga nggak terlalu suka terbuka masalah-masalah yang terlalu privasi. Di situ jadi kita udah deket ya, sering chat. Bapak ini sering ngilang-ngilang ya. Kalau di chat itu bapak ini sering ngilang-ngilang. Jadi kayak misalkan pergi kemana dia lupa, dia nggak ngasih tahu ke aku karena aku nunggu chat ya tuh kan. Kita kan lagi masih masa PDKT kan. Jadi nungguin chat dan mungkin terbiasa seperti itu untuk nggak kabari. Aku kan nunggu, jadi itu bagi aku itu masalah gitu dulu. 24 Januarinya kita jogging berdua ya pertama kali ya. Sebelumnya kan aku pacaran Pak. Jadi sama yang dulu itu masih proses moving on, masih self healing. Waktu kita deket itu aku ngerasanya kayak misalkan akunya belum siap kayak gitu untuk deket sama yang baru. Karena jadi puasa tahun lalu, di akhir puasa tahun lalu aku udah niatin nih, ya Allah aku berhenti pacaran, aku berhenti main-main, that's it. Jadi selama puasa hampir 1 tahun aku kosong ya. Pertama kali bapak berani posting di IG, story IG, tapi masih di mana? Close friend ya. Nah, di close friend. Ini mau ngasih lihat ke siapa waktu story itu? Sama yang gagal dijodohin sih lebih tepat. Oke, jadi sebelum dekat sama aku dekat sama cewek. Seminggu sebelum sama aku dekat sama cewek, dijodohin dan gagal. Aku sempat mikir gini, si bapak ini kan tipe orang yang memang nurut dan denger banget kata orang tua. Dan aku di situ mikirnya kayak gini, aku juga mulai tersadar dia bisa segitunya sama orang tuanya, berarti dia bisa lebih buat pasangan kayak gitu. Yang aku percaya dulu kayak gitu Pak. Jadi itu yang bikin aku, oh ini kayaknya bisa gitu. Oh ini kayaknya bisa. Dan kalaupun misalkan kita tidak berjodoh, pasti ada cara Tuhan untuk ngasih tahu ya, betul. Dikasih nampak ini bukan, ini nggak cocok kan gitu ya. Boleh cium nggak sih? Sebelumnya bapak udah bilang kalau misalkan memang orang tua aku nggak setuju sama kamu, aku bakal ninggalin kamu gitu ya. Ya kan. Abis itu dan aku di situ kan udah mulai goyang. Oh ya udahlah, lemes sekali aku di situ waktu ya, ditolak ya, iya, takut aku ditolak sama orang tuanya si bapak. Jadi ya udahlah aku pasrah aja, ya Allah kalau jodoh alhamdulillah, nggak jodoh ya udah kayak gitu. Aku nggak mau terlalu sedih-sedihan gitu. Aku nggak jelek kok. Laki nggak satu, aku nggak jelek. Aku mikirnya kayak gitu dulu kan. Tanggal 27 Januari itu jadi si bapak ngasih tahu aku, dikasih tahu di hari itu kalau orang tua setuju ya, tentang hubungan kami. Jadi di situ tahap udah mulai serius ya, udah mulai serius karena sudah melibatkan orang tua. 29 Januari kita hari Rabunya. Jadi hari Selasa malam dikasih tahu, Rabunya kita nyari seserahan ya. 30 Januarinya kita lamaran ya. Iya. Jadi jarak lamaran dari pertemuan pertama sampai ke lamaran itu sekitar 1 minggu ya, Kamis ke Kamis. Kemudian
nentuin tanggal. Rencananya setelah lebaran. Tapi setelah dipikir-pikir kayaknya itu kelamaan ya. Karena kita juga udah intens banget deketnya, jadi kelamaan. Kalau misalkan setelah lebaran itu kelamaan. Kalau misalkan nikah di Februari kecepatan, berkasnya nanti takutnya nggak ke cover kan. Jadi pengurusan itu kan nggak gampang. Jadi aku mikirnya gimana kalau bulan 3 aja. Ya, abis itu siapa yang nentuin tanggal? Ini syarat dari orang tua juga. Syarat dari orang tua itu aku. harus hari Jumat. Ini hari Jumat. Hari Jumat. Jadi langsung lihat Jumat pertama di bulan 3. Dan Tanggal? itu tanggal 6 Maret. Jadi disitulah penentuan tanggal nikah kita. Aku yang saranin untuk bulannya, si bapak nyaranin untuk tanggalnya, gitu ya. Dan aku dulu inginnya aku nikah di Masjid Gecilemi ya. Iya. Jadi Masjid Gecilemi itu di sini bagus banget guys. Jadi masjidnya baru dibangun ya. Jadi masjidnya baru dibangun dan itu